Di bulan September kita ada tema baru. Berapa banyak di antara saudara yang minggu lalu mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pastor Romi? Berapa banyak? Boleh angkat tangannya? Masih ingat gak kemarin Pastor Romi ngomong apa? Nah, saudara di bulan September ini kita Gereja Zion Church of Christ itu mengambil tema yang sangat menarik ya, yaitu adalah We See Differently. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen itu melihat dengan cara yang berbeda. Nah, minggu lalu Pastor Romi itu sudah memberikan sharing yang sangat memberkati saya dan saya percaya juga sangat memberkati saudara sekalian, yaitu tentang mentalitas pemenang. Jadi masih ingat saudara minggu lalu Pastor Romi bilang memberikan ilustrasi singa itu adalah raja hutan. Tapi padahal singa itu bukan binatang yang paling besar. Masih ada binatang-binatang yang lebih besar, seperti gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Singa juga bukan binatang yang paling kuat, bukan binatang yang paling cerdas, dan bukan binatang yang paling lincah. Tetapi kenapa singa sebagai raja hutan, bukan simpanse? Kenapa bukan gajah dan hewan-hewan lain yang lebih hebat? Karena singa memiliki mentalitas pemenang. Nah, mentalitas pemenang adalah salah satu yang kita miliki sebagai orang percaya, dan kita harus miliki sebagai orang percaya. Amin. Bahwa kita adalah pemenang, betul? Yesus telah memberikan kita kemenangan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang We See Differently, seperti yang disampaikan oleh Pastor Romi juga minggu lalu, bagaimana kita melihat. Nah, judul yang saya akan bagikan hari ini adalah The Science of Spiritual Vision. Nah, jadi hari ini mungkin akan sedikit, ini ya saudara ya, sedikit lebih dalam gitu terkait dengan science juga gitu. Jadi ada kombinasi nih, kita melihat dari sudut pandang dunia dan sudut pandang spiritual atau sudut pandang rohani. Nah, kita sama-sama mau baca ayat dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersamaan aja saudara, cuma 2 ayat doang pendek. Matius 6 ayat 22 sampai 23, mari sama-sama bersama dengan saya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saudara, tahu nggak, saudara, kalau sebenarnya pada saat kita melihat mata kita, itu sebenarnya apa yang kita lihat tuh bukan benar-benar seperti apa yang kita lihat. Bingung nggak, saudara? Nah, kalau kita buka satu lagi next-nya. Jadi kalau misalnya saudara lihat gimana sih cara mata kita tuh bisa melihat sesuatu. Contoh ya, saya bisa melihat ini speaker. Sebenarnya yang saya lihat tuh bukan speakernya. Benar ya? Jadi dari tahun 1604 Johannes Kepler ini tuh menemukan gitu bahwa sebenarnya yang kita lihat itu tuh bukan benda, tapi yang kita lihat sebenarnya adalah cahaya yang dipantulkan sama benda tersebut. Kita nggak melihat bendanya. Makanya kalau misalnya gelap nih, mati lampu, kita nggak bisa ngelihat. Saya nggak bisa lihat istri saya nggak bisa lihat saudara sekalian. Tapi cahaya itu, yang kalau misalnya ada lampu, cahaya itu dipantulkan sama setiap benda dan saudara sekalian, yang masuk ke mata kita sehingga akhirnya kita bisa melihat. Nah, pada saat ayat ini ditulis, pada saat Yesus ada bersama dengan murid-murid, Yesus tadi ayat Matius 6 ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Nah, pada zaman itu manusia belum ada yang tahu mengenai hal ini. Ini adalah kita ketahui ya 1600 tahun setelah kejadian tersebut. Nah, makanya di sini saya sangat bersyukur bahwa tadi Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Gak mungkin gitu ya, saudara, pada zaman itu dan sampai zaman sekarang firman itu tetap relevan. Pada saat kita semakin banyak tahu mengenai sains, kita semakin banyak tahu mengenai ilmu pengetahuan, ternyata bukannya kita melihat, oh firman itu salah. Tapi malah kita menemukan makin banyak hal sebenarnya tersimpan di dalam firman itu yang tadinya kita mungkin belum bisa lihat. Nah, dari sini saudara, kita lihat ya, bahwa mata, bagaimana kita bisa melihat suatu barang, gitu, seseorang gitu ya saudara sekalian. Itu sebenarnya adalah cahaya yang dipantulkan. Dan satu hal lagi yang sangat menarik saudara. Cahaya yang dipantulkan oleh benda, misalnya pohon ini ya, itu jalan masuk ke dalam mata kita. Ya kan, mata kita ada organ-organnya, ada kornea, masuk ke pupil kita, masuk ke lensa kita, dan akhir jatuh ke dalam retina. Ada hal yang sangat menarik saudara yang saudara bisa lihat di sini. Kalau tadinya pohonnya berdirinya begitu,
di mata kita berdiri kebalik. Jadi sebenarnya ini juga ditemukan pada saat tahun 1604 ini. Loh, ternyata gambar yang ada itu, cahaya yang masuk ke mata kita sama lensa kita diproyeksikan gitu ya ke retina, itu hasil gambarnya terbalik. Inverted. Nah mungkin saudara yang sekolah IPA kurikulum baru gitu mungkin udah tahu salah satu pelajaran yang dipelajari. Nah bahwa mata kita itu menerima gambaran yang sebenarnya kebalik. Ini membuat saya bertanya saudara, kalau kenapa Tuhan ciptakan gambaran yang masuk ke retina itu kebalik ya? Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu bukan kecelakaan. Benar ya? Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada maksudnya. Pasti ada artinya, nggak dengan sembarangan. Tuhan menciptakan mata kita memproses seperti ini, itu juga pasti ada maksudnya. Saya berpikir juga, kenapa sebenarnya bisa aja kan kalau Tuhan bikin desainnya itu cahayanya lurus, tegak gitu, nggak berubah. Tapi kenapa terbalik? Dan inilah yang kita mau bahas hari ini saudara. Yang pertama, itu adalah persepsi. Jadi dalam proses kita bisa melihat sesuatu, atau kita mau menggunakan kacamata spiritual kita, hal pertama yang dalam proses penglihatan kita adalah namanya persepsi. Persepsi adalah apa yang sebenarnya kita lihat. Kalau kita melihat tadi ya, jadi dari gambar itu bisa masuk ke dalam pikiran kita bisa melihat. Sebenarnya mata kita tuh adalah sebuah organ aja. Organ yang fungsinya koleksi mengumpulkan cahaya, ya kan? Sebenarnya yang benar-benar melihat itu bukan mata kita, tapi adalah otak kita. Karena kalau kita bicara mata kita itu hanya mengumpulkan cahaya, sama seperti kamera di handphone saudara. Betul? Kamera di handphone saudara itu fungsinya mengambil cahaya dan gambar yang dihasilkan itu diproses sama prosesor dari handphonenya, bukan dari kameranya. Gitu ya. Nah, karena demikian, persepsi setiap orang tuh bisa beda. Gambar yang sama itu dilihat oleh orang yang berbeda, bisa memiliki persepsi yang berbeda. Betul ya saudara? Karena sebenarnya yang tadi saya bilang, yang kita lihat bukan bendanya, bukan mata kita, tapi sebenarnya otak kita, persepsi kita. Makanya kita bisa melihat ada ilustrasi bahwa gelas setengah, ada yang punya persepsi itu setengah full. Ya kan? Ada yang melihat hal ini, ada yang persepsinya itu setengah kosong. Padahal sama gitu ya. Gambarnya gelas, isinya ada air, isi setengah. Tapi ada yang lihat itu setengah kosong, ada yang bilangnya setengah full. Nah, sama kalau misalnya saudara coba tengok sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Coba dilihat baik-baik gitu ya mukanya gitu kan. Gimana menurut saudara? Penampilannya menarik atau cantik gak? Ganteng gak gitu ya? Atau kurang menarik? Belum tentu ya saudara, kalau misalnya saudara lihat nih, wah dia tuh orangnya cantik banget. Belum tentu orang lain berpikiran yang sama. Bener gak saudara? Nah, itu loh. Jadi persepsi itu tuh yang kita sebenarnya terima sebagai manusia. Yang kita lihat tuh sebenarnya persepsi kita, bukan gambarnya yang benar-benar kita lihat tuh sama sebenarnya, tapi tergantung dari persepsi kita seperti apa. Handphone juga sama tadi ya. Ada handphone Xiaomi, Apple, Samsung. Yang difoto sama nih, ya kan? Hasilnya sama nggak saudara? Beda, ya kan? Beda-beda ya. Ada yang selfie jadi kelihatan semua jerawatnya. Wah gitu. Kayak terang banget. Ada yang kalau selfie jadi mulus banget mukanya. Sebenarnya di foto sama nggak? Sama. Ya kan? Mungkin lensanya, kamera yang dipakai juga sama. Tapi hasilnya yang diproses sama prosesor atau otaknya itu beda. Jadi persepsinya itu berbeda. Gitu. Sama juga dengan gambar berikut ini saudara. Saudara ngeliat gambar ini apa persepsinya? Hah? Makan. Betul, lapar ya, jemakan. Apa lagi? Diskon gede-gedean ya, 25.000 jadi 10.000. Hah? Diskon ya, mantap gak nih? Mantap gitu. Ada yang persepsinya gini saudara, wih mantap ya diskon ya, gitu kan. Tapi ada juga yang persepsinya beda. Lihat, wah potong tuh udah mau basi. Paling 1 jam lagi basi. Bener gak saudara? Padahal sama ya kan. Ini ikan salmon sushi gitu ya. Masih enak gitu, 25.000 diskon jadi 10.000. Nah itu yang saya gambarkan dengan yang namanya persepsi tadi. Bahwa sebenarnya satu hal yang sama itu berdasarkan persepsi kita bisa memiliki arti yang berbeda. Nah
Persepsi ini itu sangat penting saudara, karena sebenarnya tadi apa yang masuk ke dalam mata kita itu hanya berupa informasi. Yang diproses oleh, kita akan memproses informasi tersebut menjadi persepsi, dan persepsi ini yang akan mempengaruhi respon kita akhirnya apa? Apakah kita beli, ya kan? Apakah enggak? Apakah kita kontenin, dan lain sebagainya. Action kita atau respon kita sangat bergantung dari persepsi itu yang nanti akan kita bahas. Nah, permasalahannya saudara apa? Mata kita, mata dunia kita tuh sangat-sangat terbatas. Betul ya? Bisa nggak mata kita melihat infrared, ultraviolet? Nggak bisa kan? Ada spektrum-spektrum cahaya yang kita bisa lihat, ada yang nggak bisa kita lihat. Mata saudara bisa nggak ngelihat hal-hal spiritual? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa nggak ngelihat bakteri, saudara? Bisa nggak ngelihat virus? Nggak bisa. Mata kita terbatas. Kalau misalnya ada tembok di sini, bisa nggak saya ngelihat di belakang? Nggak bisa. Mata kita nggak tembus pandang, saudara. Ya kan? Dan mata kita hanya bisa melihat sesuatu itu pada saat itu aja. Kita nggak bisa lihat masa lalunya, kita nggak bisa lihat masa depannya. Mata dunia kita tuh sangat terbatas. Nah, itulah sebabnya kenapa kita nggak bisa mengandalkan mata dunia kita. Kita harus mengandalkan mata spiritual atau mata rohani kita. Karena dengan mengandalkan mata dunia kita, persepsi kita juga akan menjadi sangat terbatas. Kita nggak bisa ngelihat gitu apa yang kita nggak bisa lihat. Dan sangat bisa sekali untuk salah pada saat kita mengambil keputusan. Di lain halnya, itu Tuhan bisa melihat segala sesuatunya. Bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Kenapa di perjanjian lama, saudara, babi nggak boleh dimakan? Haram. Kenapa kita boleh makan babi sekarang? Karena setelah dilihat gitu ya, research juga melihat bahwa di babi itu banyak sekali cacingnya. Yang kalau orang zaman dulu makan, itu bisa banyak yang sakit dan meninggal. Belum ada penanganan yang tepat cara tahu mengolah babi itu seperti apa. Dan mengolah binatang-binatang lainnya, kodok itu juga sama. Dan hal-hal yang lainnya. Pada saat itu, bangsa Israel percaya gitu adalah yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi kalau zaman sekarang kita lihat dengan kacamata ilmu pengetahuan, ternyata memang ada sebab-sebabnya kenapa nggak boleh dimakan pada zaman itu. Ada hal-hal yang Tuhan bisa lihat, manusia nggak bisa lihat. Manusia nggak bisa lihat cacingnya dari daging babi. Itu kan cacing pita yang bisa membunuh mereka. Itu. Sama halnya juga dengan di Wahyu 21 ini saudara. Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Ini Wahyu yang nulis Yohanes. Pada saat dia di Pulau Patmos, ya kan? Pewahyuan yang Tuhan berikan, penglihatan yang Tuhan berikan buat Yohanes. Ini adalah mengenai 12 batu permata yang menjadi dasar tembok dari Yerusalem baru. Saya bacakan buat saudara ya, Wahyu 21 19 sampai 20. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama adalah batu yaspis, dasar yang kedua adalah batu nilam, dasar yang ketiga adalah batu mirah, yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar ketujuh batu ratna cepaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, ke-10 batu krisopras, ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Berapa banyak dari batu permata ini yang saudara tahu? Hah? Yang tahu lebih dari 5 coba. Boleh ngatakannya? Batu itu apa yang disebutin? Ada yang tahu nggak? Lebih dari 5 aja. Ada yaspis, batu nilam, mirah, zamrud, unam, sardis, ratna cepaka. Tahu nggak saudara? Yohanes itu bukan gemolog, ya kan? Pada zaman itu, pada saat Yohanes menulis ini, dia juga bukan ahli batu, saudara. Ya kan? Dia nggak tahu batu-batu ini apa. Pada zaman itu batu-batu permata itu ada banyak yang umum ya. Itu ada sekitar 28. Dari 28, Yesus apa Tuhan gitu ya memberikan penglihatan bagi Yohanes untuk bilang bahwa inilah 12 dasar dari batu-batu Yerusalem baru. Manusia pada zaman itu nggak mengerti ini batu, kenapa Tuhan milih batu ini? Kenapa nggak ada batu permata, diamond? Kenapa nggak ada diamond sudah? Pada diamond kita tahu paling keras, ya kan? Paling bagus, paling mengkilat. Ternyata saudara setelah
beberapa tahun kemudian ya, sampai di tahun 19-an, abad-abad ini, kita menemukan cara baru untuk melihat suatu permata, yaitu dengan yang namanya memberikan pure light atau cross polarized, cahaya yang cross polarized. 12 batu tadi itu memiliki kesamaan, saudara. Batu permata itu, kalau misalnya dikasih cahaya pure light atau cross polarized, itu dia akan kena cahaya, dia akan direfraksi keluar spektrum seperti pelangi. Jadi kalau lihat batu jasper ditembak dengan pure light, warnanya akan berubah jadi seperti pelangi dengan pola seperti itu. Safir yang tadi juga, Chalcedony, emerald yang 12 tadi. Sedangkan kalau batu-batu lain seperti diamond atau spinal atau ruby dan lain sebagainya, itu kalau dilempar dengan cross polar light yang terlihat adalah warnanya hitam putih. Nggak ada warnanya gitu, saudara. Dan hal itu dari 28 batu umum pada zaman itu, kenapa bisa 12 yang dipilih, 12-nya sama seperti ini? Menurut saudara, apakah itu kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Apalagi Yohanes yang menulis itu bukan gemolog, dia juga belum tentu tahu apa tuh batu-batu 12 yang dia tulis itu. Ada banyak hal yang tertulis di Alkitab, yang Tuhan suruh kita lakukan. Karena Tuhan bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Mungkin pada zaman ini kita belum bisa melihat. Pada zaman itu, Yohanes dan murid-murid Yesus, dan siapapun pada saat perjanjian lama sekalipun, mereka belum tentu bisa melihat kenapa sih Tuhan ngasih seperti ini, kenapa sih Tuhan suruh seperti ini. Padahal setelah kita tahu nantinya, saudara, setelah kita belajar, oh ini ada artinya, ini ada maksudnya. Bahwa ke-12 permata ini adalah yang disebut dengan nama anistropik. Kalau bahasanya sekarang gitu ya, itu yang benar-benar kalau dipancarkan dengan cahaya murni, itu menjadi pelangi, bukan jadi hitam dan putih. Jadi ini adalah 12 batu permata yang akan menjadi pondasi dari tembok Yerusalem baru. Nah ini salah satu contoh, saudara ya. Dan banyak sekali kita pun tahu ya, contoh-contoh lain bahwa sebenarnya banyak hal yang Tuhan bisa lihat dan kita pun tidak bisa lihat. Maka penting sekali bagi kita untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengandalkan hanya dengan mata dunia kita, karena mata dunia kita sangat terbatas, banyak hal yang kita tidak bisa lihat. Saudara, berita baiknya adalah berikutnya, bahwa persepsi kita ini tuh bisa dilatih. Ada amin? Bilang sama kiri kanannya, persepsi kita bisa dilatih. Nah, betul, persepsi kita bisa dilatih, saudara. Persepsi itu adalah lahir atau dilatih berdasarkan pengalaman apa yang sering kita lihat. Semakin kita sering lihat, itu persepsi kita bisa semakin terlatih gitu ya. Buktinya, saudara, saya pengen tes nih. Semoga jalan ya. Sebentar ya. Nah itu, kebaca nggak saudara tadi apa? Hah? Bisa nggak saudara tulis ulang tadi tulisannya? Hah? Coba klik kiri lagi. Nah, next. Bukan. Kiri. Back. Nah itu apa? Hah? Kebaca ya? Itu saya tampilkan 0,4 detik saudara ya. 0,4 detik tadi tulisannya apa? Kebaca nggak? Bisa nggak saudara tulis lagi? Bisa. Kalau yang sebelumnya tadi, nah itu. Bisa nggak saudara tulis lagi? Ya mungkin beberapa bisa ya. Aduh, meyo chena. Itu apa? Duit juga saudara ya dalam bahasa Mandarin. Nah saya mau sampaikan gini. Ada beberapa, kalau misalnya kita nggak mengerti, nggak memahami itu tulisan, kita nggak tahu, kita lihat. Ya kita bisa lihat ada sesuatu. Ditampilkan 0,4 detik. Tapi setelah itu kita suruh tulis lagi nggak bisa. Ya kan, kita nggak, apaan tadi ya? Ya begitulah. Tapi kalau misalnya kita mengenal dan kita tahu berikutnya, duit gitu ya. Langsung, bahkan lebih cepat lagi juga saya yakin sudah juga bisa lihat. Dan bisa tulis lagi, duit gitu ya, dengan sangat jelas. Nah, itulah sebenarnya salah satu bukti bahwa persepsi kita tuh bisa dilatih, saudara. Dengan cara apa? Semakin sering kita belajar, semakin sering kita lihat, semakin kita tahu. Jadi pada saat itu muncul, kita benar-benar tahu gitu, itu artinya apa. Persepsi kita tuh bisa dilatih, saudara. Sama juga kalau misalnya saudara dengan pasangan gitu ya, sama pasangan saudara. Kalau saudara setiap kali ngeliat pasangan, terus saudara masukin sugesti, wah pasangan saya tuh paling cantik. Pasangan saya tuh paling cantik gitu ya. Paling cantik. Nah pertama, setiap kali ngeliat pasangan pasti pikirnya apa? Cantik. Kalau saudara juga mikir pasangan saya pelit. Itu kata lagi, pelit. Lama-lama setiap kali itu juga mau gimana pun dia udah kasih duit misalnya buat saudara, kasih gift gitu ya, hadiah ulang tahun. Tetap ya saudara pikir, pelit, pasti ada maksudnya.
Persepsi kita bisa dilatih. Jadi bergantung dari apa yang kita masukkan ke dalam mata kita. Nah makanya Yesus sampaikan tadi ya di Matius 6 bahwa mata adalah pelita tubuh. Kalau yang dimasukkan itu baik, maka pelitanya juga akan baik. Nah, saya mau masuk ke bagian yang kedua, saudara. Yang kedua setelah kita bicara mengenai persepsi, yang kedua adalah interpretasi. Jadi kalau kita bicara proses tadi ya, cahaya masuk ke dalam mata kita, yang pertama kali muncul adalah apa? Persepsi. Ya kan? Setelah kita perceive gitu, kita tahu itu gambar apa, yang kemudian kita lakukan, otak kita akan melakukan interpretasi. Lantas, maksudnya apa? Nah, itu yang dimaksud dengan interpretasi. Coba kita balik next ke yang tadi ya. Gambar yang sama, ya kan? Tadi persepsinya apa? Oh, diskon. Gitu. Tapi kita akan berinterpretasi nih. Sebenarnya diskonnya tuh gede nggak sih? Ya kan? Kita akan mulai mikir 50% lebih situ ya, dari 25 jadi 10.000. Atau tadi, apakah barang ini udah mau basi atau belum sih? Gitu kan? Atau kita mikir juga nih, sebenarnya toko itu tuh ngasih diskon sering nggak? Kalau dia memang setiap hari tulisannya diskon, bohong kan, sama aja gitu kan. Trik marketing namanya. Gitu. Tapi kalau memang jarang-jarang, terus tiba-tiba dikasih diskon, nah mungkin udah hal yang baik. Nah itu yang kita bilang dengan namanya interpretasi. Nah interpretasi itu yang akhirnya nanti menimbulkan pemahaman di kita apakah ini good deal, apakah ini bad deal. Gitu kan. Interpretasi itu bergantung dari pengetahuan kita dan pengalaman hidup kita. Pada saat kita melihat sesuatu, persepsi itu, kita akan mencoba memikirkan dengan pengalaman hidup kita, dengan pengetahuan kita, apakah ini hal yang baik, apakah ini hal yang buruk. Nah itu yang dilakukan, apa yang disebut dengan interpretasi. Nah saya mau ngajak saudara baca ayat ini bersama-sama dengan saya di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 sama-sama dengan saya. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, banyak sekali dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kehidupan yang tidak kita inginkan. Kan kayak misalnya sakit, atau tiba-tiba kejatuhan dalam usaha kita, adanya susah gitu ya, bangkrut dan lain sebagainya. Terkadang melalui mata dunia kita melihat hal itu adalah kesialan, hal yang tidak baik. Gitu ya, sama dengan cerita ini sudah. Ini juga sama seperti yang saya personally alami gitu ya, di tahun-tahun kemarin gitu, pada saat papa saya kena serangan jantung. Tiba-tiba 6 bulan kemudian mama saya sakit yang lumayan parah gitu kan. Yang muncul di pikiran saya pertanyaan ini saudara, ada salah apa sih gitu kan. Kenapa bisa kejadian itu jadi berkali-kali gitu ya. Dan kenapa bukan masalah yang simple gitu, masalah yang sangat berat. Tetapi melalui ayat ini kita diingatkan kembali bahwa apa? Mata Tuhan itu beda sama mata kita. Dia bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Bahwa ternyata di sini apa? Bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena kutuk. Oke. Dia buta sejak lahir karena Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui orang ini. Jadi dalam kehidupan kita saudara, seringkali kita tuh melihat kenyataan itu terbalik dengan apa yang kita harapkan. Benar nggak saudara? Atau cuma saya doang? Seringkali yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu kan. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jawabannya ini saudara. Kenapa tadi mata dunia kita gambarnya terbalik? Karena pada saat kita melihat mata gambar terbalik, tadi pohon terbalik, otak kita yang akhirnya menginterpretasi, mengembalikan gambar tersebut. Tapi kalau kenyataan hidup kita seperti Yesus menyembuhkan orang buta tadi, kenyataan dunia yang mungkin tidak sesuai sama harapan kita, yang mungkin terbalik dengan ekspektasi kita, itu Tuhan yang membalikan. Bahwa sebenarnya ini loh yang benar. Jadi inilah sebenarnya salah satu yang akhirnya tuh saya dapat gitu dari pertanyaan itu ya. Oh kenapa sih kebalik? Karena kita tuh hidup di dunia yang penuh dengan tipu muslihat iblis. Kita bukan hidup di tempatnya, kita hidup di dunia yang bukan tempat kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga kita membutuhkan mata Yesus, kita membutuhkan iman kita dari Yesus, dari Tuhan, untuk mengembalikan hal-hal tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang kalau baca firman Tuhan, baca Alkitab, atau sering dengar gitu ya, ajaran-ajaran Yesus tuh kadang suka aneh, suka terbalik.
ya kan? Atau paradoks, benar nggak? Dikasih tampar pipi kiri, ini sekalian pipi kanan. Ajaran mana yang mengajarkan seperti itu, ya kan? Atau kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Kalau misalnya saudara mau jadi tuan, saudara harus menjadi hamba. Berbahagialah kalau kita mengalami pencobaan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, saudara, ajaran Yesus tampak seperti paradoks atau tampak seperti terbalik sesuai dengan mata dunia. Nah, karena tadi karena pandangan kita hidup di dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Sehingga kita memerlukan Yesus untuk tahu kebenaran yang sejati itu seperti apa. Maka di 2 Korintus 5 ayat ke-7, sebab kami hidup berdasarkan percaya pada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dilihat. Jadi inilah ajakan saya buat saudara sekalian, buat saya sendiri juga. Itu apapun yang kita lihat dalam kehidupan kita, kadang memang sering sekali ya gitu, terbalik atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi makanya kita perlu melihat berdasarkan iman, percayaan kita pada Kristus, berdasarkan apa yang tulis di firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang mata kita lihat. Atau Amsal 3 ayat ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak orang itu mengandalkan logika, pengertian kita sendiri. Berdasarkan apa yang kita pelajari, berdasarkan apa yang kita alami, itu memberikan interpretasi kita. Ya kan? Tapi di sini kita mau belajar bahwa ternyata banyak sekali kita tuh nggak tahu. Sehingga kita harus mengandalkan Tuhan. Janganlah kita mengandalkan interpretasi kita sendiri. Bagusnya, saudara, interpretasi ini juga bisa dilatih. Gitu ya. Jadi sama seperti persepsi, interpretasi itu juga kita bisa latih. Kita bisa latih kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita bisa latih, ya kalau kita percaya bahwa pasti ada hal baik di belakangnya. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik, damai sejahtera gitu ya. Dari Yeremia 29:11 atau Roma 8 ayat 28. Semua pasti akhir-akhirnya ujung-ujungnya baik. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Nah, kalau saudara, seberapa baik dan saudara mau melatih interpretasi sesuai dengan ajaran firman Tuhan, boleh angkat tangannya? Jadi seperti ini ya saudara, seperti otot. Jadi namanya latihan itu harus sering. Semakin sering latihan, dia akan semakin terlatih, semakin berkembang. Kalau jarang dilatih, akan apa? Hilang. Ya, bukan tetap loh ya, otot gitu. Kalau nggak dilatih, hilang ototnya. Makanya kalau orang yang tiduran aja gitu kan, 3 bulan gitu, tiba-tiba nggak bisa jalan. Ototnya hilang. Jadi ototnya harus dilatih. Nah, termasuk juga dengan saya sudah. Saya juga harus terus melatih interpretasi dan persepsi ini. Gitu. Saya mau banyak belajar dari Pastor Romi gitu ya. Kalau saya Pastor Romi itu ibaratnya tuh udah berotot banget gitu ya. Kayak apa? Ronnie Coleman atau apa? Kayak Anatoly gitu. Jadi udah berotot, Arnold Schwarzenegger gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya, beliau itu ada apa-apa gitu, langsung interpretasi itu positif sekali. Pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan memberikan, ada rencana yang indah, pasti ada dan lain-lain sebagainya. Percaya aja pasti Tuhan yang kasih dananya. Wah, luar biasa, saya harus banyak belajar sama beliau. Dan saya juga mengajak saudara bahwa kita juga harus miliki sama gitu ya. Latihan terus gitu ya dari interpretasi kita supaya kita juga semakin berotot. Oke, nah tapi jangan sampai salah saudara ya. Saya mau kasih ingatan bahwa sebenarnya positive thinking atau berpikir positif itu berbeda dengan menginterpretasikan sesuai dengan firman Tuhan. Beda saudara. Kalau positive thinking aja itu belum tentu sesuai dengan kebenaran, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang nih ya, kalau kita positive thinking, ya kan, tabungan nih ATM udah tinggal sedikit. Nggak masalah lah, udah belanja aja tuh lagi promo, jarang-jarang promo, ngutang aja ya. Hah? Bener nggak saudara? Apakah hal yang benar? Tenang aja, pasti ntar ada lagi, ada untung nih ya. Kan pasti ada cuannya ya, bener ya. Itu artinya apa saudara? Nah, berpikir positif belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita butuh hikmat juga. Dan kadang kalau orang yang terlalu berpikir positif itu bisa jadi delusional gitu ya. Jadi nggak jelas gitu ya, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hati-hati jangan sampai kita juga berpikir positif, terlalu positif dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Oke, tadi kita sudah melihat dari proses kita melihat gitu ya. Pertama apa? Persepsi. Perceive. Kedua, habis itu kita interpretasi. Yang ketiga ini yang terpenting, yang terakhir, which is adalah action. Lantas respon kita apa? Ya kan, kalau kita balik ke gambar yang tadi, setelah kita lihat nih, setelah kita interpretasi, actionnya apa? Kita beli nggak? Atau kita biarin aja? Akan ada action yang timbul gitu ya dari persepsi kita dan dari interpretasi kita. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita pun juga sama. Bagaimana respon kita? Apakah kita respon dengan takut, dengan lemah dan khawatir, ataukah kita bisa merespon dengan tegas bahwa pasti Tuhan punya rencana yang baik di balik semua ini. Ini bagian dari action atau respon. Nah, saya mau cerita sedikit saudara. Waktu mama saya sakit, mungkin beberapa udah lihat ya kemarin pas tahun lalu ya. Ininya videonya. Nah itu mama kan sering sampai di satu waktu gitu ya, di dalam penyakitnya itu tiba-tiba bisa sering terjadinya kejang. Nah pada saat itu saya jadi banyak baca tuh, saya jadi banyak belajar tentang kejang itu sendiri. Kejang itu apa sih penyebabnya, gitu kan? Dan apa aja jenis-jenis kejang, itu ya. Ada toniklonik, ada mioklonik, ada aklonik, ada absces, dan lain sebagainya. Mungkin saya udah bisa jadi dokter saraf, saudara. Saking banyak yang saya baca, gitu ya, mengenai ilmu-ilmu saraf, gitu ya. Nah, di situ saya udah menemukan satu hal yang menurut saya itu sangat menarik. Jadi di tahun 1962 ada pasien orang yang sakit kejang, saking parahnya, saking kejangnya itu obat-obatan tuh udah nggak berfungsi. Jadi dokter pada zaman itu tuh harus memikirkan lalu kita mesti ngapain nih. Karena saking parahnya adalah orang tersebut jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dia kejang. Setelah dikasih obat juga sama ya, setelah nunggu berapa lama, kejang lagi. Belum pulih ya, belum bisa ngapa-ngapain udah kejang lagi. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi dokter harus mencari cara. Nah, jadi dokter pada zaman itu ilmunya belum sebanyak sekarang. Dan belum tahu apa yang mesti dilakukan. Sehingga dokter itu memutuskan untuk melakukan namanya corpus callosetomy. Itu artinya apa? Saudara tahu otak kita ada dua kan? Ada sebelah kiri, belahan kiri, ada belahan kanan. Gitu ya. Yang dilakukan adalah apa? Karena saking sering kejangnya, itu otaknya dipotong. Otak kiri sama otak kanan itu dipotong dua, sehingga otak kiri dan otak kanan nggak nyambung. Saudara mesti tahu, kejang itu penyebabnya adalah, kejang itu ibarat kayak konslet. Gitu ya. Jadi kalau listrik dalam otak kita terlalu cepat arusnya, terlalu excited gitu ya proses, itu dia akan kejang. Penyebab kejang itu. Nah yang terjadi adalah karena otak kiri dan otak kanan itu terlalu banyak gitu ya, ada kayak listrik bolak-balik gitu, konslet. Akhirnya dokter bilang, kita potong aja. Padahal dokternya pada zaman itu belum tahu kalau kita potong hasilnya bakal seperti apa. Nah pada percobaan itu akhirnya ditemukan banyak hal. Kita dapat mempelajari banyak hal, saudara. Maksudnya dari sisi ilmu pengetahuan maupun juga secara spiritual. Nah, dari situlah akhirnya dokter tahu atau kita tahu bahwa otak kiri itu memproses verbal atau speech. Kita bisa ngomong gitu ya, itu diproses di otak kiri. Otak kanan itu memproses ilmu pengetahuan. Apa yang kita pelajari dari beberapa tahun terakhir sampai sekarang itu masuknya diproses kebanyakan di otak kanan. Kenapa mereka bisa tahu itu? Jadi pasien itu setelah operasi selesai, sembuh. Akhirnya kejangnya hilang dan dia bisa sadar kembali. Nah pada saat dia sadar kembali dilakukan eksperimen tadi, saudara. Eksperimennya adalah, saudara tahu ya kan kalau bagian tubuh kiri itu sebenarnya diproses di otak kanan, ya kan. Bagian tubuh kanan itu diproses di otak kiri. Makanya kalau orang kena stroke biasanya gitu ya, sebelah kanan biasanya sebelah kirinya dia nggak bisa gerak dan lain sebagainya. Nah jadi tesnya yang dilakukan adalah seperti ini, saudara. Matanya ditutup sebelah. Mata kirinya ditutup nih, gitu ya, pasien itu ditutup. Terus lalu ditanya sama dokternya yang dipegang, ini apa? Yang dipegang sama dia. Nah, mata kiri ditutup kan, berarti dia ngeliat pakai mata kanan. Oke. Kalau pakai mata kanan berarti diprosesnya di otak kiri, betul ya. Nah, dan pasien tersebut bisa jawab, itu adalah miokurapan gitu. Atau di bahasa dokter itu adalah bolpen, itu adalah apel. Dia bisa jawab. Kalau dibalik, ditutup mata yang sebelah kanan,
dia ngeliat pakai mata kiri, dia ngambil barang yang lain. Ini apa? Gitu ya. Terus orang tersebut nggak bisa jawab, saudara. Karena dari situ makanya dokter tahu bahwa speech verbal itu diproses otak kiri. Karena pada saat dia proses dengan mata kiri, ditutup mata kanannya. Yang ngelihat mata kiri, yang proses otak kanan. Dan otak kanan dan otak kiri itu udah pisah. Karena dipotong, udah nggak ada lagi yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Sehingga dia nggak bisa jawab itu yang dilihat apa, tapi yang dilakukan sama orang itu adalah dia ambil barang yang serupa yang dia punya. Dia ambil ini, bolpen yang ditunjukkan sama dokternya. Dia nggak bisa ngomong. Nah itu ya satu yang akhirnya kita pelajari gitu ya, dari ilmu pengetahuan bahwa ternyata ada fungsi-fungsinya, otak kiri dan otak kanan. Dan fungsinya berbeda. Kalau penglihatan atau vision, itu diproses di belahan satu, dan pengambilan keputusan, memori kita, ilmu pengetahuan kita diproses di otak kanan. Jadi itu beda, saudara. Jadi kalau saudara tahu ada orang yang ngomongnya jago nih, gitu ya, tapi nggak ada actionnya. Itu berarti bayangkan pakai otak kiri. Saudara. Karena ngomong verbal itu diproses di otak kiri. Tapi kalau orang diam-diam aja, tapi actionnya banyak, oh kerjaan beres. Gitu kan, semua pakai selesai, pakai otak kanan. Gitu. Kalau misalnya orang yang diam-diam tuh nggak ada action, nggak punya otak. Ya, bercanda saudara. Habis kayak serius banget gitu. Nah, ada satu hal lagi yang menarik yang dipelajari dari eksperimen tadi. Bahwa sebenarnya otak kiri kita dan otak kanan kita, walaupun dipotong, gitu ya, itu tetap bisa berfungsi secara utuh. Satu aja itu ya, dua itu, maksudnya satu-satu masing-masing itu tetap bisa berfungsi secara utuh. Tandanya apa? Orang itu tetap bisa hidup, tetap bisa aktivitas sehari-hari. Pada zaman itu, pada saat dokter sebelum motong, dia pun belum tahu sebenarnya kejadian begitu. Ternyata bisa, orang itu bisa hidup seperti biasa. Gitu. Nah, makanya saudara, kita lihat di sini ada beberapa kejadian yang unik, saudara ya. Jadi pada saat, karena otak itu bisa berdiri sendiri, otak kiri bisa berdiri sendiri, otak kanan bisa berdiri sendiri, akhirnya menimbulkan terkadang adanya namanya disinkronisasi. Disinkronisasi ini lucu, saudara. Jadi di pasien yang sama, itu pada saat dia udah jalan gitu, sudah hidup, itu kadang dia suka melakukan hal yang aneh, yang saling terbalik. Jadi pada saat pakai celana, tangan kanan narik, tangan kiri bisa nurunin celana. Kayak tiba-tiba nggak sinkron. Gitu. Atau pada saat dia megang istrinya pakai tangan kiri, gitu ya. Terus dia megang bisa tiba-tiba gerakin gitu istrinya gitu, saking kencengnya dia gerakin, yang berhentiin adalah tangan kanan dia. Gitu, karena dia tidak ada sinkronisasi. Nah dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa janganlah kita memisahkan vision kita, apa yang kita lihat, dengan ilmu pengetahuan atau kita bilangnya spiritual world-nya kita. Pada saat spiritual world-nya kita terpisah dengan apa yang kita lihat, action kita menjadi tidak sesuai. Satu bisa ngangkat celana gitu kan, satu bisa nurunin celana. Kita bisa melakukan satu hal, kita bisa ngomong A, tapi kita lakukan B. Nah inilah pentingnya adanya koneksi, yang bisa dilepaskan antara tadi dari otak kiri dan otak kanan, bahwa kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena persepsi kita itu saling nyambung dan akan involve di action gitu. Actionnya apa yang kita lakukan tuh dipengaruhi sama persepsi dan interpretasi kita, sehingga kita nggak bisa lepaskan ini, gitu ya. Kita nggak bisa hidup disconnected. Sampai juga tadi kita lihat, jangan sampai Tuhan turun tangan ikut campur, menghentikan kita pada saat kita sudah melakukan apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saking parahnya gitu ya, tangan kiri dia menggoyangkan istri, tangan kanan harus andil memberhentikan. Dan dari situ saya belajar bahwa sebenarnya, ternyata dari sini kita tahu kita benar sama seperti itu. Kita pun nggak boleh disconnected, kita nggak boleh terpisah sama Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, bahwa kita bisa, kita tidak mati sama seperti otak tidak mati pada saat dipotong. Ya kan? Tidak mati kalau kita pada saat kita tidak terhubung dengan Tuhan. Betul? Kita tidak mati kalau kita tidak terhubung, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang pun sama, dia tidak mati pada saat otaknya dipotong dua, tapi dia tidak bisa hidup kalau misalnya itu tidak tersambung. Tidak bisa hidup seperti biasa. Nah, seperti untuk ayat terakhir sudah ya, Yohanes 15 ayat 5.
Di sini saya mau bacakan buat saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sama-sama tahu bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berapa. Mungkin kita tidak mati, tapi kita tidak bisa hidup juga. Sebagai penutup, saudara mungkin boleh terima present worship. Yang pertama, Yesus berkata mata adalah pelita tubuh. Kalau tadi saya bacakan sebentar ya, Matius 6 ayat 20-23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya kan? Jika mata kita melihat hal yang baik, maka kita melakukan hal yang baik, memancarkan tubuh kita, orang diberkati, tubuh kita menjadi baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika ada terang padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini kalau saya boleh tulis kembali, kira-kira menjadi seperti yang di depan saudara. Mata adalah pelita tubuh. Karena apa yang kita lihat mempengaruhi respon dan action kita. Yang dilihat orang. Jika kita memberi makan mata kita dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka hidup kita pun akan menjadi terang. Dan orang-orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Tetapi jika mata kita dibutakan oleh kegelapan dunia, maka hidup kita pun menjadi batu sandungan buat orang lain. Oke. Yang kedua, saudara, sama seperti mata, butuh otak untuk memproses gambar yang terbalik yang diterima sama retina kita. Hidupan rohani kita pun juga sama. Kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan Yesus, kita membutuhkan Tuhan untuk memberikan interpretasi yang benar. Yang sering kali terbalik dengan kenyataan dunia juga. Atau hukum-hukum yang ada di dunia. Melalui, mungkin banyak saudara mendengar juga ya, salib buat orang dunia dibilang apa? Kekalahan, ya kan? Tapi buat kita sebagai orang percaya, salib itu tanda kemenangan, betul kan? Orang buta dari lahir tadi bisa dibilang itu adalah kutuk. Tetapi dalam iman itu adalah merupakan tempat untuk panggung kemuliaan Allah. Jadi kita sangat memerlukan Roh Kudus atau Yesus melalui firman Tuhan untuk memberikan interpretasi yang benar. Yang terakhir, yang ketiga, marilah kita belajar see differently. Sesuai dengan topik kita di bulan ini, saudara ya. Melatih persepsi kita, melatih interpretasi kita untuk bisa melihat kebenaran yang sejati. Caranya gampang, saudara. Baca firman Tuhan karena itu adalah kebenaran. Ya kan? Masukkan dalam mata kita hal-hal terang, hal-hal yang baik gitu ya. Dengerin Pastor Talk Zion gitu kan. Ikut I Start with Jesus gitu. Atau ikut komunitas gitu. Penuhi mata-mata kita dengan hal-hal yang baik. Kalau mata-mata kita selalu melihat hal-hal yang tidak baik, lama-lama persepsi kita, interpretasi kita, action kita juga akan salah. Gitu ya. Berapa banyak saudara yang pernah nonton Sherlock Holmes? Ada nggak? Nggak ada ya? Detektif Conan, detektif apa? Kindaichi. Apa itu ya? Setelah saya nonton Sherlock Holmes, kan Sherlock Holmes itu ada serinya saudara ya. Terus saya binge watch, nonton terus gitu ya, episode dulu tuh ya. Nah, kalau saya nonton terus-terusan Sherlock Holmes, akhirnya itu mengubah persepsi saya. Jadinya kalau saudara nggak tahu beberapa yang mungkin nonton gitu ya. Kalau saya ngelihat apapun pada saya berjalan itu jadi sangat perseptif. Karena sering nonton Sherlock Holmes tadi. Kayak ngelihat itu lecekan bajunya itu rada sedikit miring tuh. Kayaknya tadi habis bener-bener kayak pernah nonton Sherlock Holmes? Itu begitu saudara, kalau saudara nonton ya. Wah itu lipstiknya rada kepanjangan dikit sebelah sini, berarti dia rada buru-buru tadi pada saat lagi dandan sebelumnya. Wah itu kepanjang kemana-mana tuh saudara. Nah itu saya pas nonton, itu karena binge nonton berapa episode terus-terusan ya. Jadi kayak gitu. Jalan gitu ya, orang mau nyari makan keluar ke mall. Ini ada barang ditaruh situ, orang itu duduk kakinya rada nyilang. Ini oke, benar-benar. Wah persepsi benar berubah. Nah jadi ajakan saya buat saudara adalah apa? Persepsi itu bisa dilatih. Jadi latihlah persepsi kita dengan hal-hal yang baik. Itu firman Tuhan. Demikian sharing firman pada pagi hari ini, saya harap boleh memberkati saudara, boleh mengingatkan saudara kembali mengenai penglihatan kita. Melihatlah dengan benar, we see differently sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, we see differently dengan pandangan dunia. Karena kita melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus yang perlu saya coba ingatkan kembali. Saya coba flashback sebentar ke belakang pada saat
bangsa Israel di padang gurun, mereka memberontak terhadap Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan ular tedung datang dan mereka dipakut ular tedung. Maka mereka yang dipakut ular, mereka mengalami penderitaan, bahkan banyak yang mengalami kematian. Lalu mereka datang minta ampun sama Musa dan berkata mereka menyesal atas segala pemberontakan mereka. Dan Tuhan mengasihani bangsa Israel, lalu menyuruh Musa membuat sebuah patung dari ular tembaga yang ditaruh diletakkan di atas sebuah tiang. Perintah Tuhan adalah barang siapa yang memandang kepada patung ular tembaga tersebut, maka apapun penyakit yang disebabkan bisa ular itu, mereka sembuh saat itu juga. Dan mereka melakukannya. Mereka melihat, mengarahkan mata mereka kepada patung yang dibuat oleh Musa, yaitu patung ular tembaga yang disebut dengan Nehustan itu. Lalu mereka melihat dan mereka benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Timbul pertanyaan seperti ini, saudara. Yang menyembuhkan mereka dari sakit akibat dipagut ular, itu apakah patung ular tembaganya atau perkataan Tuhan yang suruh mereka lihat ular itu? Patungnya atau perkataan Tuhan yang suruh lihat? Pertanyaan saya tanya lagi, yang membuat mereka melihat patung ular itu adalah keinginan mereka atau perintah Tuhan? Logikanya kalau orang sakit yang dicari apa? Obat, tabib, atau lihat ke patung? Logikanya, kita bermain logikanya. Kalau saudara sakit, saya bilang sama saudara, pegang pintu, gitu loh. Tapi logika saudara berkata, kalau sakit harus minum apa? Iya, harus ketemu siapa? Betul, itu logikanya. Tapi saudara bisa melihat di sini, yang membuat mereka sembuh dari sakitnya, ya sembuh dari akibat ular berbisa tadi, sebenarnya bukan ular tedungnya, bukan patungnya, tapi mereka percaya sama perkataan Tuhan. Nah, hari ini saudara akan makan tubuh darah Yesus. Bagaimana caranya kita bisa percaya bahwa kita sembuh? Apakah dengan makan roti ini bikin sembuh, atau minum anggur ini bikin kita sembuh? Bukan. Tapi kita melakukan sakramen ini karena Tuhan perintah. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, maka dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Mintalah apa saja kamu minta, yang kamu butuhkan, kamu pasti menerimanya. Jadi saudara, pada waktu kita makan roti ini, itu bukan karena rotinya yang berkhasiat saudara, tapi karena kita percaya perkataan Tuhan yang membuat roti ini menjadi luar biasa di dalam tubuh kita. Amin. Kita percaya perkataan Tuhan yang membuat pada saat kita menerima anggur ini, itu jadi darah Yesus yang mengalir di dalam diri kita, sehingga kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Jadi saudara, hari ini kalau saudara percaya perkataan Tuhan, saudara will see differently. Amin. Anda akan melihat dari kacamatanya Tuhan. Kalau kacamata dunia, dokter bilang sakit A, dokter kenakan vonis tertentu, maka kita akan berkata, ya sudah hopeless, mau bilang apa. Tapi hari ini saudara, we see differently. Kita melihat dari kacamatanya Tuhan. Yesus bilang, oleh bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Siapa yang percaya katakan amin. Maka ketika saudara mempercayai perkataan Tuhan ini, maka terjadilah mujizat Tuhan atas hidup Anda. Apa yang mustahil bagi dunia, bagi orang percaya, ingat kata-kata ini, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Masalahnya Tuhan itu percaya, Tuhan itu penuh kuasa, percaya? Iya, Tuhan pasti berkuasa, iya. Masalahnya kita percaya enggak? Nah, ini yang bedain kita sama orang dunia. Kita percaya, makanya bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. So please raise your hands, angkat rotinya above your head, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami bersama keluarga menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, kami dari ujung kepala sampai telapak kaki, setiap sel-sel tubuh kami dijadikan baru dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Lepaskan perkataan yang Tuhan katakan. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga
digaransi, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, selalu dijagai pasukan malaikat. Kami hancurkan kuasa kegelapan, tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-guna, menang atas dukun-dukun. Kami diberkati, mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa. Apa yang kami minta doakan, dibuat Tuhan, pasti berhasil. Apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita berterima kasih. Thank you Jesus. Berterima kasih.